Ya mungkin juga percaya sama teman kan dengan omongan kayak kamu udah mau berapa lama lagi, apa kayak trust issue, kalau kamu nggak ngejalanin ya kamu nggak bakal tahu gitu kan, kamu nggak bakal bahagia, istilahnya kayak gitu. Tapi kayak dengan omongan teman-teman kayak gitu ya udahlah, kenapa enggak gitu buka hati dengan orang yang bikin kita insecure. Kayak anak zaman sekarang kan kayak pengennya yang cantik, yang putih gitu kan, yang kurus lah. Sedangkan kan kayak aku mikir, aku tuh gendut gak sesuai dengan tipenya. Yo, welcome back to Surabaya Channel. Kita kembali di acara relationship. Tentunya kali ini saya nggak sendiri ya, gitu. Siapa nih? BTW kita pakai baju hari ini nggak janjian loh, gitu. Bisa sama gitu dari bawah sampai atas gitu. Hidup semati. Ya, boleh perkenalkan diri. Perkenalkan, namaku Tias. Tias. Ya, jadi Tias ini juga salah satu teman SMP ku juga. Seperti di episode sebelumnya juga teman SMP ku. Jadi kita mengumpulkan reuni SMP. Ya, bahas apa ya enaknya ya gitu. Apa ya, coba. Yang lagi rame apa nih? Yang lagi rame apa gitu? Permasalahan di publik gitu, di anak-anak muda zaman sekarang. Kayaknya yang lagi rame sekarang itu tentang trust issue gitu. Oke. Aku belum tahu pasti, maksudnya aku itu nggak tahu maksud dari trust issue sendiri itu apa gitu sebenarnya. Kalau ya apa menurutmu? Yes. Ya kalau menurutku nih trust issue sebenarnya itu nggak percaya sama orang, bukan nggak percaya secara keseluruhan, tapi itu biasanya kalau trust issue itu lebih dominan kayak pernah punya pengalaman yang udah percaya sama orang tapi ternyata dipupuskan harapannya. Oh, berarti semacam trauma gitu ya? Iya. Trauma yang sama kayak trauma. ya oke. Berarti aku nangkepnya trust issue itu terjadi disebabkan oleh trauma dan tentang kepercayaan. Soal kepercayaan. Contohnya kayak gimana tuh? Soal kepercayaan. Contohnya dari pengalaman sendiri. Terserah yang apa? Yang universal apalah gitu. Biasanya nih kalau trust issue sendiri itu kalau pengalaman pribadiku dulu itu pernah yang namanya percaya sama sahabat. Maksudnya udah percaya nih, temenan udah berapa lama itu dipatahkan sama yang namanya kepercayaan yang dia bohong. Terus ternyata dia itu kayak hampir manipulatif, yang kayak yang di depan kita baik, di belakang kita ternyata jelekin kitanya sendiri. Itu kan juga termasuk trust issue tuh. Trust issue itu kan nggak hanya di soal asmara, tapi kan juga soal pertemanan juga gitu loh. Bahkan di keluarga pun juga ada yang namanya trust issue. Jadi trust issue itu sebenarnya di mana-mana kan. Kalau pengalamanku pribadi, kalau trust issue itu di percintaan dan persahabatan. Makanya kenapa di momen-momen kayak gini itu udah hampir 5-6 tahunan itu nggak pernah menjalin hubungan soal asmara. Soal asmara. BTW ini Tias berarti jomblo guys. Bisa. Soal persahabatan dan asmara. Kalau aku trust issue dulu pernah apa ya? Berarti trauma. Asmara pernah sih gitu. Sama. Akhirnya aku takut gitu untuk trust issue-nya adalah bukan trust issue tapi jatuhnya lebih ke percaya sama orang itu beda. Ketika kalau kamu mengenal orang baru nih, kenal, kita temenan, kenal gitu kan. Kayak udah gambarnya tuh udah jelek gitu loh. Oh, ternyata anak ini tuh kayak gini loh sebenarnya. Tapi sebenarnya di balik itu semua itu kita belum tahu gitu. Berarti kita ngejudge orang back over gitu. Ya. Tapi kan sebenarnya itu kayak gak boleh itu kan, ngejudge orang kayak gitu itu. Itu sih, tapi ya seiring berjalannya waktu juga belajar, nggak perlu trust issue yang takut banget sama berhubungan sama orang baru gitu. Berarti aku pernah juga. Kayaknya waktu dulu setelah
pacaran putus terus lama tuh untuk bisa masuk ke dalam percintaan lagi itu lama gitu. Ya itu karena susah gitu buat percaya. Kamu sendiri apa? Ya apa? Kalau dari pengalaman pribadi, sebenarnya tuh trust issue itu udah berjalan di tahun 2019. 2019 sekarang 2000. Iya, 2019. Sekarang 2022 nyet. Iya, Udah 2019 dulu itu pernah punya teman kuliah. Awalnya dari awal maba itu udah pernah dekat. Cuman nggak sedekat yang kayak ya orang ngelihatnya kayak kita lagi PDKT. Cuman kan kayak ya udah temenan biasa gitu kan. Terus dia sempat suka gitu, tapi akunya nggak mau. Ya, terus berjalannya waktu lagi akhir semester yang ketika kita masuk kuliah ternyata dia tuh udah masuk kerjaan yang lain. Jadi dia putus kuliah. Udah dapat kerja yang menurut orang-orang itu udah mapan sebenarnya. Dalam kerjaan itu. Terus dia datang ke aku lagi, dia itu ya udah kayak yes namanya umur kan, kayak diajak nikah lah, udah dijanjiin ini, jadiin itu. Awalnya aku nggak bakal percaya dong, kayak wah nggak mungkin gitu loh. Masa dia dari cerita yang udah lama terus tiba-tiba kembali dengan keadaan yang kayak gitu. Terus awalnya nggak percaya, terus teman-temanku pada bilang, alah nggak apa-apa loh, kenapa nggak dicoba? Kan kalau nggak dicoba kan nggak tahu ke depannya gimana. Akhirnya pelan-pelan tuh dicoba buka hati lagi buat dia. Terus pas udah percaya, di momen ketika udah mau percaya sama orang, ternyata di balik itu semua dia sudah jalan sama perempuan lain. Dan akhirnya dia tiba-tiba tinggalin aku dan nikah sama yang ceweknya itu. Terus awalnya tuh kan akhirnya trust issue gitu kan ya, trust issue berjalannya waktu lagi kok di tahun ini kena lagi gitu loh. Itu di tahun ini tuh kena lagi. Jadi ya mungkin itu yang buat aku kayak awalnya tuh nggak percaya sama orang, terus perlahan percaya sama orang. Sempet tanya ke beberapa teman, bahkan teman dekatnya pun kayak, yakin nggak sih anak ini yang benar-benar kayak nggak percaya deh. Kok tiba-tiba dia langsung kayak gini. Padahal itu momen deketnya itu nggak sampai yang 3 bulan atau bahkan udah berbulan-bulan. Itu bahkan hanya sampai durasi waktu sebulan gitu loh. Ya, langsung sat-sat buat tuh. Nah, kalau misalnya sat-sat watut, kalau jadi nggak apa-apa gitu kan. Kalau misalnya nggak jadi tuh kayak wow, malu. Udah yang lain kenal gitu kan, udah saling kenal. Cuman kayak wow, ini bikin trust isunya naik lagi gitu loh. Berarti dari trust isu yang sebelumnya tuh belum sembuh ya kan? Belum sembuh, udah nemuin orang yang dihantam ini lagi. Nah, itu aslinya udah mirip kayak ini ada udah ketemu nih obatnya nih, udah ketemu udah obatnya. menganggap itu obat ya kan. Seiring ya mungkin juga percaya sama teman kan dengan omongan yang kayak kamu udah mau berapa lama lagi? Apa kayak trust issue, kalau kamu nggak ngejalanin ya kamu nggak bakal tahu gitu kan, kamu nggak bakal bahagia, istilahnya kayak gitu. Tapi kayak dengan omongan teman-teman kayak gitu ya udahlah, kenapa enggak gitu buka hati dengan orang yang baru ini. Ketika udah buka orang baru, sempat tanya teman kayak beneran nggak ya, aku harus buka beneran nggak ya gitu. Terus ternyata ketika aku udah buka kok tiba-tiba langsung hilang. Kayak udah hilang, bener-bener nggak kontakan, nggak. Ya benar-benar nggak kontakan, jadi kayak mau sambat gimana, mau kecewa ya pasti, tapi ya namanya hidup ya udah berjalan aja gitu loh. Tapi ya nggak seterusnya harus trust issue dong, karena kalau di umur segini pun kalau percaya sama trust issue terus juga nggak bakal maju gitu loh. Tapi kalau dari kataku tadi yang trust issue ini sendiri belum ya kan, belum sembuh gitu, terus dihantam trust issue lagi, tapi itu menurutku ada kemungkinan gitu bahwa orang ini akan trauma gitu, mental psikisnya itu kena dan susah untuk percaya orang lagi gitu. Iya, bener banget. Berarti trust issue ini juga merepet-merepet ke arah mental health sebenarnya ya. Benar. Karena kan sebenarnya trust issue itu bukan problematika yang utama. Gitu loh. Maksudnya dalam arti ketika dia udah punya trust issue dalam percintaan, dalam keluarga, itu kan pasti juga nambah beban. Misalnya dia kan juga berpikiran mikir yang kayak finansialnya ini. Finansialnya ini belum stabil, terus
di umur segini kita itu masih gini-gini aja, padahal teman-temannya itu udah married, udah punya anak gitu kan. Pasti kita kan juga pengen berkembang gitu loh. Oke. Nah, itu kan juga menghantam bener kayak tadi, mentalnya itu kena sebenarnya. Lebih itu lebih kayak ke membanding-bandingkan sih. Gitu. Nah, dan bener. membuat minder padahal ya mau teman kalian udah nikah dan segala macem, kita tuh nggak bisa gitu sama gitu. Kita punya apa ya, target dan tujuan masing-masing sih gitu. Yep. Dan takdir sih gitu. Walaupun takdir bisa diubah, tapi ya itu udah dari sananya lah gitu. Agak berat soalnya pembahasannya kayaknya nih. Trust issue, tapi bisa nggak sih trust issue itu disembuhkan gitu? Bisa, sebenarnya bisa trust issue disembuhkan kalau udah menemukan orang yang tepat. Nah, permasalahannya adalah kalau misalkan kita kan nggak tahu ya orang yang tepat itu datangnya kapan gitu. Yep. Kalau misalkan orang itu nggak datang dan seperti kataku tadi, si orang ini tuh sudah terlanjur dihantam terus sama trust issue dan akhirnya nggak percaya orang lagi. Ketika orang yang tepat ini datang, itu susah sih. Maksudku juga mustahil juga gitu. Iya, paham sih. Walaupun si orang yang tepat ini udah jatuh cintalah secara ngeyel gitu. Ya. Apa gitu, mungkin selain ya mungkin bisa ya kita konsultasi ke psikiater atau psikolog gitu. Tapi itu nggak menjamin trust issue itu sembuh 100%. Pasti ada kayak was-was gitu loh. Meskipun kita udah kenal nih sama yang baru gitu kan, pasti ada lah mikir kayak besok kayak gini nggak ya, dia nerima kayak yang plus minusnya nggak ya. Terus kayak ntar kalau misalnya kayak gini nggak ya. Pastilah ada kayak gitu. Cuman kan mau nggak mau kita kan juga harus percaya sama orang. Tapi kalau yang ditakutkan memang kayak ya takut aja gitu loh. Emang namanya trust issue kan pasti takut gitu loh. Takut akan terjadinya hal buruk. Misalnya paling nggak kita tuh punya defensif. Kalau misal nih, ini kayaknya tipe-tipe yang bakal nyakitin lagi. Berarti kan kita harus tahu nih, harus sikapnya kayak ya paling nggak tarik ulur dia effortnya kayak gimana. Itu kan juga harus punya defensif sendiri lah kalau aku. Pertanyaanku tadi berarti susah ya buat ngilangin traumanya trust issue itu susah. Sulit dong. Buktinya udah 5 tahun 6 tahun aku kayak trust issue. Itu waktu yang lama ya guys ya gitu. Nggak kayak luka gitu, gores gitu langsung sembuh gitu, enggak. Kalau sembuh pun kan masih bekas. Betul. Kan masih bekas. Kayak kita kegores pisau, itu kan pasti masih bekas, ada kayak kering atau apa kan pasti ada bekasnya. Sama kayak trust issue. Itu kalau menurutku aku naik motor nih, aku pernah jatuh gitu. Itu setelah aku jatuh aku akan lebih was-was gitu. Harus hati-hati. Ini kayaknya kalau ibunya rating ke kiri nanti belok ke kanan. Berarti ini harus jaga-jaga nih. Iya. Berarti bekasnya seperti itu, lebih kayak ke was-was gitu. Punya defensif sendiri, harus tahu lah kayak. Tapi cara nggak langsung itu kita jadi berpikir negatif sama negative orang. Thinking, iya. Nah itu, tapi balik lagi ke orangnya masing-masing. Kayak udah pemikirannya sebenarnya udah open minded atau enggak soal trust issue. Maksudnya kayak udah, ya kalau aku sendiri kan udah hampir 5-6 tahun nih trust issue. Udah nyoba. Ya kasarnya kayak gini. Kayak aku sendiri tuh yang awalnya dulu ketika masih kuliah deket sama cowok itu kayak ya welcome gitu loh, masih bisa lah. Tapi kalau sekarang kayak aku nih naksir, anak ini cakep nih gitu kan, Kak mau deketin tuh kayak nanti kalau aku deketin ini dia tipenya dia kayak aku nggak ya? Padahal itu kan nggak bisa kayak gitu loh. Ini di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita. Terus tapi kayak nanti kalau aku deketin dia ilfil nggak ya? Kayak udah mikir aneh-aneh gitu loh.
Kayak tapi aku nggak menyalahkan yang si orang. Aku harus menyalahkan diriku sendiri karena itu membuat kayak aku harus lebih baik lagi gitu loh. Kayak kayaknya aku kalau deket sama dia bukan tipenya dia bukan aku deh, karena dia kayaknya pengen yang kurus, yang putih, bla bla bla. Sedangkan aku kan gendut, kayak langsung insecure sendiri gitu loh. Maksudnya kayak insecure. Insecure. Enggak, aku nangkapnya di sini gini. Bukan, kamu tadi bilang kan, trust issue itu bisa sembuh menunggu orang yang tepat. Oke. Menurut aku nggak setuju sih, gitu. Walaupun itu faktor eksternal gitu. Oke. Ya, trust issue sembuhnya ya Kamu sendiri. kita sendiri. Yap. Gitu. Tapi kayak itu balik itu tadi, Vi. Iya. Kayak kita mau memang butuh waktu gitu loh. Nah. Ya. Oh ya, paham. Kayak kita paham, mau paham. deketin orang itu kayak, wah ini kayaknya aku harus kayak gini deh. Kayak gini deh. Gini-gini loh. Kayak akhirnya insecure sendiri gitu loh. Bikin kita insecure. Kayak anak zaman sekarang kan kayak pengennya, yang cantik, yang putih gitu kan. Yang kurus lah. Sedangkan kan kayak aku mikir, aku tuh gendut, gak sesuai dengan tipenya. Akhirnya gak jadi deketin dong gitu loh. Padahal si anak ini sebenarnya ya, welcome aja gitu loh. Pengen aja kenalan gitu. Cuma aku sendiri kayak enggak deh gitu. Oke, tadi udah ya percintaan gitu. Ya mau gak mau, ya menurutku tersisu baliknya itu ke diri kita sendiri gitu. Mau gak mau gitu. Internal gitu. Itu masalah kita dengan diri kita gitu. Perkara waktu aja sih menurutku. Nah, kalau tadi kamu kan cerita gitu, pengalamanmu tersisu di percintaan gitu, di persahabatan. Nah, yang di persahabatan ini kayak gimana? Aku juga punya trust issue dengan persahabatan sih gitu. Maksudnya dulu aku tuh nggak milih-milih teman gitu loh. Semua itu tak kumpulin gitu. Sini ini. Ada sesuatu hal terjadi ya kan, kita nggak tahu apa itu gitu. Life is surprise ya kan, surprise motherfucker. Nah di situ aku jadi picky gitu, jadi lebih ke milih pergaulan sih pada akhirnya gitu, karena ya itu punya trust issue karena pertemanan itu sendiri gitu. Kon apa? Kalau aku sebenarnya trust isunya ini kayak sepilih dan masalah pribadi sih sebenarnya. Cuman ya ini buat pelajaran ya. Jadi aku punya temen itu dulu teman kuliah. Jadi teman kuliah ini kayak kemana-mana itu kita berempat gitu loh. Kemana-mana itu pas skripsi itu kita kemana-mana berempat. Dan selama kita kuliah pun kayak ya fine-fine aja. Anaknya baik. Terus habis itu ya seneng gitu temenan sama dia. Terus pas seiring berjalannya waktu, ketika udah lulus itu tiba-tiba kita nggak pernah kontakan tuh ya, tiba-tiba dia ngechat aku untuk pinjam uang. Awalnya kayak buat apa gitu kan, awalnya itu nominalnya nggak banyak, memang kayak cuman 200, 300 gitu. Tapi terakhir itu dia pinjam itu hampir 1 juta tuh terakhir. Tapi di tahun 2021 itu paling banyak dia pinjam segitu. Awalnya itu dia tuh pinjam 200, 300 itu kayak sering gitu loh. Setiap bulan bahkan dia pinjam. Terus habis itu dia pinjam, ku tanya lah, kamu pinjam uang buat apa? Maksudnya kamu ada kebutuhan apa yang harus kamu penuhi gitu kan? Ini ibuku sakit. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya aku kan ngabarin temanku yang 2 itu dong, kayak kan nggak gelem ngewangi koncomu tang. Akhirnya dibantulah, dia minjemin uang. Terus hampir 6 bulan itu aku kan kalau ada yang pinjam gitu kan kayak jarang untuk langsung minta. Kan nggak bayar utangku tang. Kan aku udah menganggap dia teman deketku, udah percaya lah. Ntar kalau mau dia balikin ya pasti dibalikin gitu loh. Kalaupun ada. Terus seiring berjalannya waktu kok anak ini dengan entengnya tuh update story yang jalan-jalan lah, terus bahkan dia udah keterima kerja di salah satu bank gitu kan. Terus dia keluar sama ceweknya gitu. Terus akhirnya iseng lah aku tanya, ini kamu nggak bayar tanggungan tah gitu. Tuh awalnya nggak dipeduliin sama dia, nggak peduli dia tuh. Terus aku tanya ke teman-temanmu, utangmu harus dibayar tah? Enggak, belum. Akhirnya
ketika aku wis muangkel ngono kan, terus akhirnya aku muangkel, akmu iki duwe kayak apa sih ngono. Jangan-jangan akmu hanya omong kosong lek ibumu sakit. Ternyata tanpa bilang terima kasih, tanpa bilang minta maaf, uang itu langsung dibalikin. Okay. Langsung bukti transfer segini kirim ke temanku sama aku. Itu berjalan 6 bulan. Terus aku nggak pernah kontakan lagi sama dia, nggak pernah kontakan lagi. Setahun tiba-tiba dia update lah di story. Ya namanya teman kan pasti tanya gimana kabarnya, bla bla bla. Ya udah baik, bla 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 bla. Dengan entengnya lagi pinjam duit lagi, pinjam duit lagi, utang lagi. Buat apa? Aku bilang gitu. Kamu nggak cukup tak dengan gaji yang UMR di bank gitu kan? Apa uangnya kurang apa gitu? Dia nggak bilang kalau misalnya dia tuh utang itu buat diri apa. Terus sampai di akhir tahun di awal tahun 2022 itu aku baru ketemu lagi sama dia. Jadi selama 3 tahun itu benar-benar kayak mangkel dengan percaya sama orang yang sekiranya tuh udah kenal deket gitu loh. Kita kita bantu gitu. Ternyata dia tuh nggak pinjem di 3 orang, aku sama temanku 2 orang ini. Banyak banget. Wow. Dan ternyata dia di balik itu punya punya kasus judi bola gitu. Jadi dia punya utang banyak. Akhirnya sampai dia itu pinjol berarti. Yep, ada yang pinjol, ada yang judi bola. Bahkan temanku yang nggak kenal, bukan nggak kenal sih, kayak nggak deket sama dia, itu sampai kena dapet SMS. WA ya. Ada yang dapat WA, ada yang dapat WhatsApp, dan ada yang bahkan ditelepon. Iya. Kayak kamu kenal sama yang ini nggak gitu? Terus habis itu gini. Anaknya tak tanyain dong. Masalahnya kan yang ditelepon itu temanku itu langsung kontakkan ke aku kayak, oh kan lah cedak sama iki sih. Maksudnya kalau koncomu sih kan gak takok tan. Kira aku takok lah kon. Iki nyelang duit nang sapa ae ngono. Kok arek-arek kok podo di WA, podo di telepon, ambek pinjol atas nama ini ngono. Enggak, aku enggak pernah pinjol. Kan enggak mungkin gitu loh. Ketika teman-teman yang lain itu udah dapat WA, dapat telepon, dia bilangnya enggak pernah pinjol. Sedangkan itu teman-temannya tuh kayak udah loh hari kalau apa sih? Kayak lepas dari tanggung jawab gitu loh. Jelas aku pinjol gak mungkin. Kalau misalnya gak pernah pinjem gak mungkin. Aku soalnya 2 kali gitu. Terus tak tanyakan ke anaknya, loh awakmu ta iki? Iya aku mau mek telat pirang dino kamu ngisi-sini ngono. Terus dia mengakui gitu. Ya gak mungkin sih gitu, percaya sama orang itu sulit gitu loh akhirnya. Ya bukan hanya gitu sih, maksudnya kan dalam arti kita udah temenan deket gitu kan. Terus bahkan ada satu lagi teman kuliahku itu yang kita beranggapan kita udah teman deket gitu kan, kita kena ditipu dong. Bahkan sepedanya temanku tuh digadekno. Wow. Itu kayak kita kenalan dari SMP gitu kan ya. Terus dengan entengnya gitu kan, sepedamu tak pinjem ya? Yaudah dipinjem, kamu bawa selama 1 minggu. Sepedanya tak ambil ya. Ntar. Ternyata baru tahu kasusnya kalau sepedanya itu digadein. Digadein. Kayak wow, itu teman deket loh, kok bisa sama teman deket gitu, nggak habis pikir gitu loh. Kayak makanya sekarang soal pertemanan juga pilih-pilih. Meskipun kita udah kenal teman baru, itu ya nggak apa-apa, kita welcome aja. Cuman kayak kita pastilah bisa milih. Oh anak ini bisa loh dia dijadikan teman yang benar-benar teman, sama yang teman hanya sekedar lewat gitu loh. Kayak teman formalitas lah. Ya gitu. Kan tetap aja balik lagi nih. Namanya people come and go. People come and go, friend. People come and go. People come and go. Kamu dia But one stay. Anjay. Kan kayak temenan itu datang, kita dapat pelajaran atau dia dapat pelajaran gitu. Itu banyak sih sebenarnya kayak mikir, ya emang sih ternyata temenan ini hanya sebatas untuk ya udah kamu tahu jeleknya aja gitu loh. Tapi kalau misalnya di zaman sekarang yang menurutku kita bisa kenal teman banyak gitu kan, dari WA,
dari Instagram, dari Twitter, bahkan teman, itu kita juga harus bisa milih gitu loh. Meskipun hanya, oh aku kenal ambek arek iki gara-gara iki koncone koncoku. Ya udah berarti kan dijadikan teman biasa dong. Kecuali kalau kita udah ketemu, udah ngobrol panjang lebar. Oh dia ini bisa nih dijadikan teman yang benar-benar teman. Tuh. Dikadek no. Berat banget. Jadi bola loh. Gak habis pikir sih gitu. Enggak sih, tersisuku enggak segitu, tapi ya lumayan. Ya makanya pertemanan kita. yang di umur kita yang Memang 25 bener-bener. ini akhirnya bisa menyeleksi dong. Iya, ya kita Oh pilih temennya lah, ternyata kita yang udah teman-teman dewasa. yang circle yang istilahnya gak banyak itu bisa bermanfaat gitu loh. Meskipun kita cuma temenan 1-2 orang, tapi 2 orang 3 orang 1 orang 2 orang ini berpengaruh. Maksudnya di ups and down-nya kita itu masih ada dia bantuin kita atau kita bantuin dia gitu loh. Sama-sama masih oke lah. Tapi kalau kita ketemu orang baru itu kayak wah dia kok jangan-jangan kok kayak gini mana deh. Kayak gitu loh, suka mikir kayak gitu loh. Mungkin ada ya. Kita ya itu tadi teman cuman formalitas gitu. Kita lama gak ketemu, lama gak apa, tiba-tiba ngechat gitu. Ya langsung kita selalu negatif thinking. Iki utang nih pasti gitu. Wes nggak tarit gitu biasanya. Bukannya aku pelit, bukannya aku pelit ngutangin atau gimana ya. Aku nggak suka gitu. Uang itu hal yang sensitif gitu. Itu bisa merusak pertemanan. Benar. Jadi aku mending nggak ngutangin daripada nagih pertemanan rusak, benar. Kecuali aku ngutangin ke memang orang itu butuh gitu. Lebih ke ya udah gitu, bantu aja gitu. Enggak nagih sih enggak. Kayak kita harus tahu bantuin dia itu secara dukungan. Atau hanya kayak ayo aku butuh, kamu butuh bantuan apa gitu, langsung kayak gitu. Lebih baik kalau misalnya dia nih temen yang kayak butuh bantuan gitu kan, kayak aku kudu kayak gini deh, butuh duit gini kan, kudu diewangnya apa gitu loh. Ojo langsung menjerumus kayak kan kata utang aku tah kan gak iso langsung kayak ngono. Kan butuh bantuan apa, kayak tak bantuin cari kerja lain tah, gajimu kurang tah, kan itu lebih kayak berpengaruh untuk ke depan kan daripada benar. Kayak kamu hanya minjemin uang tapi gitu dia loh. Cuman segitu aja gitu, jalan di tempat gitu kasih. Kayak kamu harus kasih supportnya itu nggak hanya langsung instan gitu loh. Kamu harus kayak buat dia usaha dulu lah. Kalau misalnya emang usahanya itu udah cari kerja ternyata nggak ada titik baliknya gitu kan, akhirnya oh yaudah apa ini lo bawaan gitu. Paling nggak dia ada usaha dulu dong. Masa tiba-tiba langsung kayak aku nyelang duit po mana agak sak mini kan ya ada ya kerja bos masa kayak ngutangi awakmu tok. Susah aja nih ya, makanya susah buat percaya sama orang gini-gini gitu. Emang ya gitu, di umur kita segini tuh mengerucut ya, pertemanan kita itu mengecil gitu ya, tapi it's okay, gak apa-apa gitu, itu bukan suatu masalah. Walaupun cuman itu aja orangnya, tapi mereka itu bisa diajak berkembang bersama, itu lebih mantap, lebih daripada pertemanan yang berkualitas sih seperti itu. Saling support dan saling pasti kalau misalnya salah pun juga dikasih tahu dong, bener. Jangan kayak kon kayak gini kayak lambe emak-emak lambe emak-emak ada kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Ya gitu teman-teman gitu. Cari teman yang hati-hatilah gitu, pilih teman yang berkualitas, bervalue gitu. Kalau kata aku tuh bervalue gitu. Kalian harus mencari teman yang bervalue, baik moral dan latar belakangnya juga lah gitu. Jangan dari lingkungan yang bukan aku menjudge semua orang dari lingkungan yang buruk akan menjadi orang buruk juga, enggak gitu. Tapi ya kalian bisa menilai lah gitu, kelakuan teman kalian ini kayak gimana, sifatnya seperti apa, kalian yang menilai sendiri gitu. Pasti kalian tahu.
Ya mungkin segitu dulu di episode kali ini. Dalam ya, kita berat gitu Berat banget. bahas trust isu berat gitu. Ya udah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.